Ya, itu kan bagus. Itu bagus. Pertemuan dua tokoh, dan pemimpin negara. Itu bagus. Kita menyambut baik untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Itu bagus kok, bagus. mulai muncul. Aku kuatir lagi ya. Salam waras, gunakan otak Anda, gunakan akal sehat Anda. Kebohongan itu, walau diumpet dan dibela habis-habisan, tetap ketahuan. Biarlah foto-foto ini yang bicara mana yang asli dan mana yang palsu. Tidak ada rekayasa di sini. Selamat menikmati. Ya, saya langsung address Pak Jokowi. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Ini memang kalau lihat analisa banyak orang ini, termasuk analisanya Mas Raymond ya terakhir ini, itu 99% sangat tak patut diduga, sangat mungkin banget itu ijazahnya palsu. Ya, aduh, dari foto, dari kertasnya, dari tulisan diketik yang satu tulis tangan, ya, tidak ada kesesuaian dengan ijazah yang asli yang diperlihatkan teman-temannya itu. Ya. Orang-orang yang kini punya tanggung jawab publik untuk membuktikan bahwa apa yang mereka tuduhkan itu benar dan Jokowi telah melakukan pembohongan publik. Ya, secara materi sebetulnya kalau menurut pemahaman saya, kita nggak dirugikan dengan ijazah palsunya Pak Jokowi itu secara materi. Negara nggak dirugikan. Apa ruginya secara materi? Itu ada orang ngaku ijazahnya SMA, itu kerja, pinter banget jadi pabrik itu. Udah pensiun, wah udah pabrik itu udah moncer dah gitu, produknya bagus semuanya. Setelah 10 tahun kemudian pensiun, diketahui kemudian bahwa ijazah orang itu tuh cuman tamatan SMP dan pernah kursus gitu. Terus kenapa? Produknya kan udah laku, sudah dipakai, udah menguntungkan perusahaan. Masa orang yang mau kita persoalkan? Itu. Jadi nggak ada, negara secara material tidak dirugikan. Coba ruginya apa? Sebutkan satu saja ruginya. Ya, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Ruginya apa? Dan kalian ruginya juga apa? Apa rugi kita? Kalau Pak Jokowi misalnya benar-benar terbukti ijazahnya palsu, nggak ada ruginya. Ya mungkin secara moral, ya, tapi itu kan sudah dihukum. Pak Jokowi sudah menerima hukuman secara sosial, ya, terhadap anaknya, istrinya, cucu-cucunya. Itu. Jadi nggak perlu lagi dibawa-bawa ini. Sudahlah. Itu nanti malah dijadikan alat politik, ya, untuk menjegal Mas Gibran maju jadi pilpres di tahun 2029 atau anak-anaknya berpolitik atau mantu-mantunya atau ponakannya dan lain-lain, cucunya. Itu nanti malah dijadikan bahan senjata gitu loh. Sandra, ya nggak baik kan akhirnya. Itu. Ya sudahlah, jadi memang kalau terbukti ijazahnya palsu misalnya, ya sudah. Sampai di situ saja. Itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Yap guys, semakin lucu ya apa yang menjadi kelakuan para netizen, memparodikan atau memberikan sindirannya terhadap Pak Jokowi atau Pak Mulyono.
Nah, mengenai persoalan pembahasan ijazah palsu, saya kira semakin kesini semakin terang dan membuat kita semakin yakin bahwa apa yang menjadi kebohongan Pak Jokowi terkait dengan ijazah ini betul-betul sudah semakin terlihat kepalsuannya. Ditambah lagi reaksi Pak Jokowi terlihat begitu panik sampai-sampai menyiapkan pengacara untuk melawan rakyatnya yang mempertanyakan mengenai persoalan ijazahnya asli atau palsu. Ditambah lagi pernyataan dari UGM bahwa ijazah Pak Jokowi ini menghilang. Saya kira ini semakin memperkuat dugaan kita bahwa memang ijazahnya Pak Jokowi adalah ijazah palsu. Padahal permintaan rakyat Indonesia atau yang menggugat mengenai persoalan ijazah selama ini hanya butuh pembuktian ijazah Pak Jokowi, tidak butuh untuk menghadirkan pengacara ataupun kuasa hukum untuk melawan para penggugat ijazah palsu. Saya kira semua itu adalah bentuk kepanikan dari Pak Jokowi. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu. Bagaimana komentar selanjutnya dari netizen ataupun sindirannya untuk Pak Jokowi atau Pak Mul sang ijazah palsu. Untuk itu langsung saja ke videonya. Prinsip personalitas dalam pembuktian, lex personalis, hanya pihak yang berkepentingan langsung atau terkena dampak langsung yang wajib atau patut hadir secara pribadi dalam memberikan pembuktian terhadap hal-hal yang bersifat personal atau identitas, termasuk dokumen pendidikan. Dikarenakan objeknya adalah identitas dan rekam jejak pribadi, maka pembuktian paling sahih harus berasal dari sumber utama, yaitu Jokowi sendiri. Maka Jokowi sendiri atau kuasa hukumnya yang melaporkan, dan Jokowi sendiri harus hadir dalam persidangan membawa ijazah asli. Betul. Datang ya, Mul. Pak, terkait kemarin dari tim kuasa hukum kan sudah menyampaikan bahwa akan ada langkah hukum selanjutnya untuk kasus yang ijazah palsu dari Pak Jokowi. Ya, dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh rektor ya, sudah disampaikan yang terakhir oleh dekan Fakultas Kehutanan, sudah jelas semuanya. Yang menjadi apa sih Pak? Alasan langkah hukum diambilnya apa? Ya, kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, tidak hanya sekali kan oleh rektor, oleh dekan, sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan kalau gitu udah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Artinya setelah ini jika ada oknum yang Semanau tangga makin banyak, coba. Ada langkah mudah, pilih langkah yang muter-muter. Misalnya diminta, ijazah kamu asli atau palsu sih? Terus dia tersinggung. Enak aja kamu bilang ijazahku palsu. Bukannya dia bergegas ke kamarnya, ke lemarinya, dan menunjukkan ini nih ijazahku asli. Enak aja lu dulu. Ini malah memanggil orang dari timur sampai ke barat, suruh cerita. Ya, ini muridku paling pintar, paling cerdas. Umur gurunya lebih mudah daripada muridnya. Dan kemudian setelah dia tambah kepanasan, kumpulin lawyer untuk mengancam orang yang meragukan keaslian ijazah dia. Dari situ aja orang yang nggak sekolah tahu kok ribet banget cara membuktikannya. Mau membungkam orang ya yang udah kamu rugikan karena kamu menipu dengan ijazah palsumu. Mending kalau ijazah palsu skillnya luar biasa, bikin makmur sentosa. Ini ya sesuai ijazah palsu, semuanya hancur. Praktek. Netizen